Menara Doa 24 Jam Rayon 18 diadakan melalui aplikasi Zoom, ID dan passcode tertera di layar. Doa pagi diadakan Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom untuk ID dan passcode tertera di layar. Shalom, seminar kesehatan dibuka untuk umum pada hari Kamis 17 November 2022 pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom dengan ID dan passcode di layar. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan air akan kembali diadakan. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Doa puasa bersama 21 hari GBI Jalan Gatot Subroto diadakan tanggal 1 sampai 21 Desember 2022. Bagi seluruh pengerja dan pelayan Tuhan diwajibkan untuk mengikuti doa puasa ini. Shalom semua. Shalom Bu Koni. Shalom Bu Dwi. Bu, Natal kita sudah semakin dekat nih. Oh iya, betul ya Bu. Bu, jangan lupa ya, GBI mengadakan Natal Rayon Onsite hari Kamis tanggal 8 Desember. Di mana tuh Bu? Di Bekasi jam 2 siang. Oh iya, saya dengar acaranya bagus ya. Oh, bagus sekali Bu. Ada perform dari masing-masing cabang dan ada door prize yang menarik. Wah, sayangnya kalau kita nggak hadir. Ayo semua kamu wanita, kami undang untuk hadir ya. Jangan lewatkan kesempatan ini. See you and God bless you. KKR Natal GBI BTC Rayon 18 akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, pukul setengah 7 malam di GBI BTC Rayon 18 yang terletak di BTC Mall 2, lantai 2. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Rangkaian ibadah Natal GBI Rayon 18 diadakan secara online di channel YouTube GBI Rayon 18. Ibadah malam Natal diadakan pada 24 Desember 2022 pukul 6 sore dan ibadah Natal pada 25 Desember 2022 jam 5 pagi. Pastikan kita beribadah bersama-sama dan mengalami hadirat Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji Sang Raja, dan semua lutut tersungkur di hadapan tahta-Mu. Ya Tuhan, ku mau selalu senangkan hati-Mu, ku puji Kau, haleluya. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi pelayanan jemaat dan lainnya dapat menghubungi nomor 0812 9343 5593 atau informasi lebih lanjut silakan kunjungi website GBI Rayon 18 di www.gbrayon18.org. Shalom jemaat terkasih, selamat datang di ibadah online GBI Rayon 18 bagi semua Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online GBI Rayon 18. Kami mengundang bagi Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah online GBI Rayon 18 selanjutnya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, Engkau telah membolehkan kami untuk beribadah sekali lagi Tuhan, walaupun melalui online Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan yang mengikuti, Engkau berkati mereka yang melayani Tuhan. Kau berkati supaya semua kami dapat bertemu dengan Kau Tuhan, kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, beracaralah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami terus bersyukur Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu penuh di tempat ini. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang ajaib buat setiap kami. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sungguh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari lebih lagi. Oh Yesus Tuhan, mari terus bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu, yes Lord. Ku bersyukur, sungguh kami bersyukur. Syaraba, syaraba, yananabo. Yesus Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Mari lebih syukur lagi saudara, come on. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, haleluya, yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Jesus, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari berdoa kita saudara kepada Tuhan, come on. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Mari bersyukur buat hari yang baru saudara. Bersyukur buat minggu yang baru saudara. Bersyukur buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan pertolongan, mujizat, kesembuhan. Come on, lebih lagi bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih sungguh lagi kata
Satu kali lagi dengan iman. Ku bersyukur Tuhan. Yes, mengalir Roh Kudus, mengalir. Mari Bapak Ibu Saudara mulai sembah Tuhan Yesus. Katakan yang baik-baik kepada Tuhan Yesus saudara. Sanjung Tuhan Yesus. Bersyukur hari-hari ini. Saudara dan saya masih terus dapat menyembah Tuhan. Menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan. Oh Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Buat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami mengucap syukur. Sebab Tuhan baik. Kau setia selamanya. Oh Yesus. Perbuatanmu yang ajaib, banyak pertolonganmu, ada mujizat, ada berkat-berkat Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan. Syana bayara lalabo, syana ya lalabo, haleluya. Hati kami takkan gentar, sebab Kau menolong kami, sebab Kau ada buat kami Bapa. Shanama, Shanana Bayanabo, Shakarala Barala 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 Barala. Ora basyakarala barala 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 barala. Dia begitu baik saudara. Dia mau disanjung. Dia mau ditinggikan saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara. Kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Mungkin saudara mengalami kekhawatiran. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit. Tapi datang kepada Tuhan siang hari ini. Mari bawa hatimu yang rindu menyembah Tuhan. Yang mau dipulihkan Tuhan panggil namanya. Katakan Yesus, aku butuh Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu sanjung Tuhan. Mulai sembah Tuhan. Roh Kudus lawat kami. Mari yang sakit, yang mau dipulihkan Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari terus sembah Tuhan Yesus. Panggil namanya. Syarala
Sebab kau besar, perbuatanmu tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari jemaat saja katakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, tiada seperti Yesus, tiada seperti Engkau. Mari lebih dahsyat. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Tuhan. Sebab kau besar. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar. Come on. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar. Yes, amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus. Sorakan haleluya. Terus berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes Tuhan, bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami. Hanya Engkau saja yang layak, Yesus Kristus Tuhan Raja di atas segala raja. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji-muji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari umat yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Biarlah saat ini segala yang bernafas memuji-muji nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang layak menerima segala pujian kami. Sama-sama nyatakan dengan imanmu. Terpujilah namamu Tuhan, kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Katakan kebesaranmu, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah, pujilah namamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaanmu kekal selamanya. Satu suara nyatakan.
Sorakan buat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan. Amin. Kerajaanmu kekal selamanya. Sorakan Tuhan saja katakan, Engkaulah Raja. Hey. Biar saat ini kami mau memuji Raja di atas segala raja. Raja yang dahsyat, yang besar bagi hidup kami. Hey. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara percaya Kristus hidup dalam kita dan kita sudah tidak jadi sama lagi dengan dunia ini. Amin saudara. Sama-sama nyatakan. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sebab Kau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku pun bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Dan ku tahu sungguh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sama-sama dengan imanmu katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atas. Amin. Hidupku takkan sama. Dan biar ini menjadi iman kami Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi buat Tuhan katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yang percayalah kita dahsyat, suarakan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Suarakan haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Boleh cepat saja katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di tempat ini Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Satu kali lagi jemaat katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Senang sekali hari ini saya hadir di tempat ini walaupun secara online, karena saya ada pelayanan hari ini juga di Surabaya. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya, terima kasih atas undangan Pastor Andi Marcos dan seluruh tim, sehingga saya bisa bersama dengan Anda. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, kami tahu Engkau hadir di tengah kami. Kami tahu Engkau berkarya melalui kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau melayani lebih sungguh. Itu sebabnya kami mau melayani Engkau lebih sungguh. Hari ini kami mau belajar bahwa kami ada di dalam dunia, tapi tidak hidup secara duniawi. Berkata-katalah, sebab kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema yang diberikan kepada saya sungguh menarik, yaitu hidup di dunia, tapi bukan duniawi. Mari kita akan melihat di dalam Yohanes 1 Yohanes 2, ayat 15-17. 1 Yohanes 2, 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkitan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Keinginan di dalam kehidupan manusia itu akan melahirkan sebuah tujuan. Keinginan di dalam hidup manusia akan melahirkan sebuah kehendak. Dan hari ini kita mau belajar salah satu aspek yang terbesar dalam kehidupan manusia yang menjadi identitas, tujuan, hakikat hidup di keinginan, soal mengasihi. Dikatakan di sini adalah janganlah kamu mengasihi dunia. Kenapa? Kasih akan dunia menjadi poin penting supaya kita bisa hidup di dunia, tapi bukan di dunia ini. Firman Tuhan katakan jangan mengasihi dunia, karena dunia menjadi satu menarik. Dan banyak orang bisa mengasihi dunia karena tidak aspek yang ditawarkan dunia sangat menarik buat kita untuk kita bisa menolak.
Apa yang ditawarkan dunia demikian indah sehingga kita mau tidak mau ingin mendapatkannya. Dan besar kita mendapatkan itu dengan apa? Asihinya, sesuatu yang ingin dan kita asihinya. Itu sebabnya ditawarkan dunia ini sesuatu yang luar biasa dan dunia akan membuat kita mengejar itu. Begitu keinginan dikejar, kita mendapatkannya, bukan sekedar memiliki tapi mengasihi menjadi bagian dari ini. Ini yang luar biasa. Bagaimana kita ada di dalam dunia ini, secara fisik ada di dalam dunia ini, dengan lingkungan di sekitar dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita jangan hidup mengasihi dunia ini. Sehingga tema yang bagus sekali, kita hidup di dunia. Tapi bukan duniawi. Bagaimana kita melawan? Apa yang sehari-hari kita lihat, apa yang sehari-hari kita dengar, apa yang sehari-hari kita fakta kita alami, tapi kita berkata, jangan kita hidup di dalamnya. Ini perjuangan yang tidak mudah. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan cara-cara bagaimana kita bisa hidup di dunia tapi tidak duniawi. Kita bahas satu. Yang pertama, ada trilogi keinginan yang ditawarkan dunia supaya kita masuk, supaya kita bukan hanya memiliki tapi mengasihi. 3 hal penting yang melahirkan keinginan sehingga itu menjadi tujuan setiap manusia yang hidup di dunia ini. Itu harus dibombardir dengan hal itu. Yang pertama kata firman Tuhan tadi adalah keinginan daging. Sesuatu yang berasal dari daging untuk memuaskan daging. Ini yang selalu menjadi akses masuk penyerangan oleh roh duniawi. Keinginan daging. Dari dalam, inside, daging di dalam, inside, keinginan daging ini. Ini yang pertama kali ditawarkan dunia karena daging bisa merasakan saja yang dunia ini tawarkan. Bagaimana kita hidup di dunia tapi tidak duniawi? Kalau kita tahu bahwa keinginan daging itu yang paling utama. Tuhan katakan di sini Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Di sini iblis tahu salah satu akses masuk yang paling gampang lewat daging. Karena daging itu lemah. Roh itu lebih penurut. Karena daging lemah, iblis masuk lewat daging itu. Supaya manusia yang hidup duniawi merasakan duniawinya dunia ini. Sehingga enak. Bukan hanya kita. Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja pertama kali dicobai dengan keinginan daging. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Keinginan daging. Kita kebutuhan lapar Tuhan Yesus. Bagaimana cara memenuhi kelaparan itu? Dia bilang, dari keinginan daging itu, engkau perintahkan batu jadi roti. Ini adalah satu keinginan inside out yang ditawarkan. Tuhan Yesus, ayo dong bikin batu jadi roti. Dalam konteks zaman sekarang, kalau ada keinginan daging ini, kita ingin kaya. Kita ingin dapat proyek. Itu keinginan setiap kita kan pengen kaya normal. Ingin dapat proyek normal. Ingin sukses di dalam hidup itu normal. Tapi keinginan yang kuat, yang akhirnya keinginan itu baik, tapi kalau munculnya menjadi keinginan daging, keinginan yang baik itu jadi jelek. Ingin kaya. Wah, kaya itu sesuatu yang nggak apa-apa. Tapi keinginan kaya akibatnya apa? Suap. Keinginan kaya akibatnya apa? Kita nyogok sana sini. Keinginan kaya kita dengan apa saja memanipulasi pajak. Keinginan kaya, pengen kaya, bisi kaya. Dalam kekayaan nggak salah. Tapi keinginan yang muncul dari daging membuat banyak manusia sekarang ini kompromiakan dosa. Hidup nggak benar. Segala macam pajak nggak mau bayar. Kemudian nyogok, nyuap. Cara kerja yang ngawur, segala macam, menjadi kerja yang hidupnya sempit. Untuk apa? Untuk mengejar apa yang disebut dengan kekayaan ini. Keinginan daging ini. Makanya banyak orang Kristen jatuh. Karena apa? Keinginan daging ini, dia pengen kejar. Dan dia berkata, aku mau jadi anak Tuhan. Tapi iblis nawar duniawinya adalah keinginan daging. Dagingmu harus kenyang loh. Dagingmu harus puas.
maka ditawarkan, ini caranya, jangan hidup jujur. Yang jujur itu adur, yang tidak jujur itu makmur. Ayolah, sikat sana, sikat sini. Hidup nggak benar, keinginan daging itu terus dikembangkan dan dengan tawaran-tawaran. Akibatnya kita lupa bahwa kehidupan kita tidak hanya daging, tapi dunia. Duniawi ini pengen menguasai manusia dunia kita. Itu sebenarnya tawaran itu, lihat. Lihat Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa yang duniawi tadi? Cabulan, penajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, perserakahan, penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kami juga melakukan hal-hal itu ketika kami hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kolose berkata manusia baru. Bagaimana kita hidup di dunia tapi tidak duniawi kalau kita mengenakan manusia baru. Manusia baru yang bisa mengalahkan kedagingan kita. Saya ulangi ya, daging itu penting. Tapi kalau daging menguasai manusia, munculnya gitu, suka marah, gampang dikit-dikit marah. Geram, gampang dikit-dikit beran. Jahat, suka fitnah orang. Kata kotor keluar. Kata-kata kotor. Sering fitnah orang. Geram, marah, serak, nafsu Jawa. Wah, cabulan luar biasa. Lihat cabul antara cowok dan cowok, cewek dan cewek, cewek dan cowok. Semua cabulan sekarang makin lama makin luar biasa. Walaupun kau tidak melakukan fisik lewat video-video, banyak video porno itu semua. Ditawarkan enak, najisan porno dengan melakukan yang semua ini. Ini ditawarkan dia menguasai kita supaya kita kena cengkeraman dari daging ini. Ini nggak main-main. Kita sebagai anak Tuhan harus tahu ini real, ini fakta loh. Dan jangan main-main. Keinginan daging kita itu besar tapi daging lemah. Itu sebabnya firman Tuhan kata, jangan main-main. Matikan terhadap diri. Kalau gitu nggak bisa marah, nggak bisa geram, bisa. Manusia kita ada, tapi jangan sampai keinginan daging itu melebihi daripada keinginan rohani kita. Keinginan jasmani melebihi dan menguasai jasmani kita. Kita akan tertelam di dalamnya. Karena nomor satu, keinginan yang ditawarkan dunia untuk engkau bisa hidup duniawi secara nyata adalah keinginan daging. Yang kedua, kita bicara keinginan mata. Sesuatu yang timbul dari luar melalui mata yang menciptakan keinginan jiwani dan badani. Outside in. Matius 6, 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, apa gelapnya kegelapan itu. Ini lihat. Yang kedua, kalau daging inside, desire, di outcome, mengalahkan yang rohani. Mata bicara adalah outside. Side desire diserap oleh mata. Side keinginan diserap dari mata. Luar diserap dari mata. Masuk ke dalam dan menggeser apa yang sudah di dalam. Yang dilihat mata diabsorb, menggeser yang sudah di dalam. Firman Tuhan yang di dalam digeser sama mata. Apa yang diserap mata. Setiap hari dengan mata kita menyerap dari luar. Saya lihat segala macam. Lihat ada tas bagus, kita pengen punya tas bagus. Lihat mobil bagus, kita pengen punya mobil bagus. Lihat segala macam. Lihat wanita lebih cantik, pengen punya. Pria lebih cantik, pengen punya. Segala macam. Itu terus diciptakan. Akibatnya apa? Kita melihat, wah ini kok bagus ya. Ini caranya bagus. Terus masuk dan masuk ke dalam hati. Yang dilihat mata. Pertama kali terang, makin lama gelap. Begitu gelap kata firman Tuhan masuk outside in, menggeser yang di dalam. Sehingga kita berkata, firman Tuhan benar nggak ya? Ini dunia kayak gini kok. Yang saya lihat tuh begini. Maka firman Tuhan berkata, live by faith, not by sight. Kita hidup dari iman. Ini nggak bisa. Dunia ini tak luar biasa. Kalau kita nggak sadar, mata kita adalah sumber pembelian yang terbesar. Gratis. Mata itu
Uang yang paling besar nggak ada nilai. Dompet Anda terbatas. Kalau Anda lihat tas, kemudian Anda nggak bisa beli, itu gampang. Tapi begitu sekarang di sosial media, Anda bisa lihat apa aja, dan itu masukkan di dalam lewat metaverse. Masukkan semua itu lewat your social media. Ini tanpa sadar masuk di dalam hati kita, menggeser yang ada. Dua ini, duniawi, hidup duniawi adalah soal mata. Outside, makanya hati-hati. Iblis juga bawa Yesus. Ayat 8-9. Iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi. Perlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Luar biasa. Iblis saja lihat. Memperlihatkan dengan mata. Ini loh Tuhan. Lihat nih dunia. Kerajaan dunia dan keindahan. Jadi kalau iblis saja berani menawarkan sesuatu kepada Tuhan Yesus, kita. Makanya hati-hati dengan mata kita. Karena mata adalah sumber gudang yang paling awal. Mata sumber dompet yang terbatas. Dengan engkau bisa beli apa saja. Dengan matamu engkau bisa punya apa saja. Walaupun secara fisik kau tidak punya. Jadi masuk ke situ. Itu soalnya Tuhan, dunia. Kalau engkau mau itu kasih sembah aku. Makanya hati dengan mata. Firman Tuhan katakan itu. Marilah di dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 2. Marilah di dalam kehidupan kita supaya kita hidup di dunia dan tidak duniawi adalah marilah kita melakukannya hidup di dunia ini dengan apa? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Mata kita. Kalau mata kita tertuju sama Tuhan. Kita akan lihat mobil bagus. Kita akan melihat gelang bagus. Kita akan melihat posisi bagus, Roma bagus. Tapi mata yang tertuju kepada Yesus. Melihat ini menjadi secondary. Karena primary-nya Yesus. Tujuannya sama Yesus ini hanya untuk hidup di dunia. Kita matanya tertuju pada Yesus, tidak hal ini, maka kita akan jadi mudah. Itu sebabnya kita berkata, jangan main-main, jangan main-main, jangan main-main. Hati-hati dengan your mata. Hati-hati. Jadi hari ini anak-anak muda, para jemaat, mata adalah entry point outside in yang menimbulkan keinginan. Kalau engkau nggak bisa bendung, engkau akan melakukan yang jahat. Hati-hati, mata ini. Itu sasaran tes. Yang ketiga, setelah tahu tadi, inside out, yang lemah sama iblis supaya keluar aslinya. Kalau nggak kuat, in mati, ya ditawar. Dan yang ketiga, angkuhan hidup. Yaitu apa? Outside. Apa itu keangkuhan hidup? Setelah mendapatkan prestasi hebat, punya posisi hebat, orang nganggap dirinya sombong. Orang menjadi angkuh dan ingin menunjukkan dirinya itu siapa? Angkuhan. Saya ini siapa? Who I am loh. Outside. Prestasi, outside kinerja kita tunjukkan kepada orang. Saya yang melakukan ini semua. Saya yang bisa. Ini loh, kalau nggak ada saya, gereja ini nggak besar. Kalau nggak ada saya, perusahaan ini nggak besar. Kalau nggak ada saya, proyek ini nggak akan jalan. Dan itu dan. Kenapa? Mental. Karena insight-nya sudah penuh dengan daging. Insight-nya penuh dengan mata. Saya butuh kedagingan. Saya lihat orang lain lewat mata. Karena penuh, makanya sombong nggak bisa diabsorb. Keluar dari keangkuhan itu. Itu sebabnya luar biasa. Iblis tahu juga. Dia nggak main-main. Menawarkan ini loh sama Tuhan Yesus. Lihat. Dia sembah. Ayat 5-6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di dalam tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Iblis menawarkan angkuhan hidup. Engkau jatuh, tunjukkan kamu Tuhan. Kalau engkau jatuh, problem yang tidak kita desain, jatuhin adalah
External factor jatuhin. Nanti ada malaikat yang nolong dari outside. Baik. Untuk menunjukkan. Ini kan, saya memang Allah. Outside out. Iblis tahu manusia yang sudah kelihatan sukses sombong. Orang kaya dikit sombong. Orang miskin juga ada yang sombong. Tapi banyak orang sombong karena merasa prestasinya hebat. Merasa dia yang melakukan itu semua. Dan bukan Tuhan. Dan Tuhan hidup ini membuat banyak orang. Kita Lucifer jatuh gara-gara sombong. Saul jatuh gara-gara dia tidak mau sama Tuhan, menyombongkan bahwa saya bisa melakukan ini tanpa persembahan. Jadi waktu Samuel datang, kamu lakukan ya, aku takut kepada rakyat. Kelihatannya takut kepada rakyat. Tapi dia sombong, bos, I can do. Nggak usah tunggu Samuel. Kenapa mesti tunggu Samuel? Saya bisa kok. Goliat jatuh. Sombongan. Ini yang menyebabkan, lihat, trilogi ini yang membuat hidup duniawi kita menjadi duniawi insight di dalam kita. Itu sebabnya tema hari ini menarik sekali. Kita memang hidup di dunia. Tantangannya ya begitu. This is the fact of life. Kita punya tantangan. Kita punya tantangan mat. Kita punya tantangan hati. Itu tantangan. Dan bagaimana firman Tuhan? Kita melakukan ini. Itu sebabnya 1 Yohanes 2 ayat 15-17 tadi berkata, bagaimana Pak Paulus? Supaya kita bisa hidup, supaya kita tidak kita hidup, tapi tidak hidup di dalam dunia. Nomor 1 tadi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Kita boleh memiliki, tapi tidak perlu mengasihi. Kita boleh menikmati, tapi tidak perlu mengasihi. Saya mengalami betul. Waktu saya mulai karier dari kecil-kecil, makin karier tinggi. Dari salesman, manager, sampai ke level managing director di satu perusahaan kecil, naik ke perusahaan besar, akhirnya ke direktur perusahaan besar di corporate. Saya merasakan benar-benar yang ditawarin dunia itu, kepemilikannya luar biasa. Tapi kalau mulai saya merasakan, kesombongan saya mencintai ini. Saya mencintai posisi saya. Jadi direktur tuh enak. Dari direktur perusahaan besar corporate, dari vice president tuh dengar loh. Naik kemana-mana, naik business class. Kalau ke luar negeri pakai first class, hotelnya bagus, segala macam. Wah, bukan hanya gaji, facility, mobilnya juga bagus, segala macam bagus. Lalu saya mengasihi posisi saya mengasihi seperti itu, mempertahankan posisi saya, maka saya akan menggalakkan segala cara. Nyikatin anak buah yang mau maju, nggak membayar pajak, pokoknya prestasi saya melakukan, pokoknya sikat proyek, sikat segala macam sikat. Ini yang membuat saya memiliki, bukan hanya memiliki, tapi saya sudah mengasihi posisi saya. Saya sudah mengasihi kepemilikan saya. Begitu saya mengasihi bukan dari Tuhan, mengasihi yang bukan dari rohani, saya akan gagal. Makanya nomor 1, bagaimana caranya? Bagaimana cara mengalahkan hal itu? Ya, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan. Sekali lagi ya, kita boleh memiliki, kita boleh mendapatkan, tapi jangan mengasihi. Yang mengasihi dunia ini akan muncul. Tapi kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Artinya apa mengasihi Allah? Boleh saya naik pangkat tinggi tapi dengan kejujuran. Boleh saya mencapai prestasi tinggi dengan tulus, integritas tinggi. Nah, orang melihat kejujuran dan integritas kita. Ini yang nggak main-main. Dikatakan di dalam 1 Korintus 13:13. Demikianlah ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Inilah sikap mengalahkan 3 tantangan dunia. Keinginan daging, keinginan mata, tangkon hidup. Kita tidak boleh mengasihi ini. Dengan cara apa? 3 yang ditawarkan dunia. Yaitu iman, pengharapan, kasih. Apa itu? Iman akan mengalahkan keinginan daging. Kalau kita punya iman di dalam kita, maka iman dan keinginan daging akan perang. Karena iman dan daging itu insight. Insight lawan insight. Wah, daging dan iman. Proyek ini kalau saya mau ngasih bagian purchasing 10%, enggak. Itu daging. Iman. Kalau engkau percaya sama Tuhan, engkau bisa kok dapat proyek ini tanpa nyogok deh, tanpa nyuap. Ini pertempuran terus. Wah, kita melakukan kayak gini, dagingnya berkata, sudah sikat aja. Iman berkata, jangan. Ini di dalam waktu pertempuran antara iman dan daging itu terjadi. Dan iman menang,
maka daging kalah. Aku percaya Tuhan, saya percaya kalau Tuhan ngasih ini proyek kepada saya akan menang. Kalau tidak menang. Itu yang selalu saya katakan di dalam teman-teman di kantor. Waktu kita mau proyek, saya mau proyek jalan tol. Wah, susah sekali jalan tol Pak kayak gini. Apa bisa jalan tol tanpa macam-macam di Indonesia? Bisa. Tuh, berapa kali tender jalan tol? Saya bilang, yuk kita tidak boleh melakukan apa-apa. Kita jujur, kita tulus. Kalau kalah ya kalah. Tapi kalau Tuhan sudah ngasih sama kita, nggak bisa. Berapa kali kita akhirnya menang. Iman kita jangan goyang ya. Jangan cari siapa yang bisa mutusin. Jangan cari berapa kita mesti sumbang. Jangan. Jujur. Iman sama daging terus perang. Waktu kita bisa mengalahkan. Enggak. Whatever it takes. Saya mau percaya Tuhan. Keinginan daging untuk menang sembarangan yang tidak jujur. Begitu dikalahkan, selesai. Menang proyek dengan iman. Bukan menang proyek dengan. Yang kedua, bagaimana mengalahkan keinginan mata. Outside in. Ngalahnya dengan apa? Firman Tuhan tadi apa? Dengan pengharapan. Pengharapan itu dasarnya dari iman. Semua yang lain outside in, tapi iman yang ada di dalam kita melahirkan pengharapan. Bahwa pengharapan itu bisa. Iman menghasilkan bahwa kita tidak hidup sendiri. Iman melahirkan pengharapan bahwa kita punya sesuatu yang besar. Jadi kalau dunia menawarkan dari luar ke dalam, iman itu melahirkan pengharapan dari dalam. Dari dalam, ini mata dari sini. Ini loh, kalau kamu mata tuh gini, butuhnya kayak gini. Ngomong marah, geram tadi, yang selingkuh segala macam. Enggak loh. Kalau kamu hidup kudus, kamu bisa. Lihat itu, Matius 6:25. Ini pegangan saya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Dan apa yang hendak kamu makan atau pakai. Minum atau minum. Janganlah kamu khawatir akan tubuhmu. Kan hendak apa yang kamu pakai. Bukan hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini yang mengharapkan pengharapan. Kita punya harapan kalau kita setia sama Tuhan. Tuhan Allah Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan itu. Bapak tahu, jangan khawatir. Nah, waktu iman melahirkan pengharapan, jangan khawatir akan hidup kita. Dari luar masuk, keinginan mata masuk. Kayak gini. Lagi. Iman di dalam. Melawan daging yang di dalam. Daging udah kalah. Iman mengalihkan pengharapan dari dalam. Melawan keinginan mata yang terus-menerus. Enggak usah takut. Bapak tahu kok. Kalau saya butuh itu semua. Kalau Bapak, kalau belum butuh, jangan direbut. Perang terus. Begitu keinginan mata kalah oleh pengharapan. Dia tidak melahirkan. Yang ketiga. Keangkuhan hidup. Orang merasa hebat. Merasa kalahnya dengan apa? Yang ketiga tadi. Iman, pengharapan, insight iman, menghasilkan pengharapan dari dalam, dan kasih. Kasih orang Kristen, kasih yang lahir dari dalam. Dari iman, pengharapan. Semua yang tidak duniawi, datangnya dari inside out. Kristus yang ada di dalam kita. Kristus yang ada di dalam kita itu, yang menyebabkan kita bisa keluar dari dalam. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih yang luar biasa. Orang yang punya kasih yang luar biasa. Ini secretnya. Orang yang punya kasih nggak mungkin angkuh. Orang yang punya kasih nggak mungkin sombong. Kita lihat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ingat, kunci melawan memegahkan diri dan sombong itu kasih. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan berikutnya, Anda bisa baca 1 Korintus 13. Lihat, keangkuhan hidup dan kesombongan tidak bisa dilawan dengan cara yang lain. Dilawannya dengan apa? Kasih, tidak memegang diri. Orang yang kasih tidak bisa sombong. Itu sebabnya, kalau kita mau hidup di dunia, tidak di dunia ini. Yang tiga, dari dalam. Punyailah. Kasih lahirnya dari mana? Harapan lahirnya daripada. Itu sebabnya saya mau tutup dengan 1 Yohanes 4 ayat 4 sama 6. Mau berasal dari Allah. Yos, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kosmos tadi.
Mereka berasal dari dunia kosmos. Sebab itu mereka bicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Ini berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya kebenaran dan menyesatkan. Saya tutup dengan kalimat ini. Kamu berasal dari Allah. Theos. Dan kamu telah mengalahkan keinginan daging, keinginan mata. Kenapa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kita, Theos, itu lebih besar dengan roh kosmos. Keinginan daging, keinginan mata, angkuhan hidup. Lawannya apa? Yang ada di kita. Kita melahirkan iman, harapan, dan kasih. Kalau ini lebih besar, iman. Jadi kita pasti punya keinginan daging, kita punya keinginan mata. Kita pasti manusia punya keangkuhan. Tapi dalam batas yang wajar. Boleh punya keinginan daging. Boleh. Tapi kalau keinginan daging menguasai, keinginan mata menguasai, keangkuhan hidup menguasai. Itu kehilangan. Pilihannya buat kita. Kita mau. Kita tetap hidup di dunia ini. Tapi kita mau nggak kita hidup di dunia tapi tidak duniawi. Engkau mengandalkan iman, harapan, dan kasih. Karena hanya itu yang bisa mengalah. Jadi kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu Engkau berkata-kata melalui kami, biarlah Engkau sendiri melanjutkan ini dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa Tuhan. Supaya kami benar-benar menjadi manusia yang hidup. Manusia yang hidup di dunia, tapi tidak duniawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa, kami akan bawa persembahan kami, sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bawa persembahan kami untuk menopang pelayanan di gerejamu, sehingga gerejamu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga penyelesaian amanat agung boleh terselesaikan dengan baik. Kami akan memberi Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan hormat kami. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gerejanya. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif. Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus, ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang diakan bernama Filipus dituntun Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang sunyi dan akhirnya memenangkan seorang kepala perbendaharaan dari Ethiopia. Roh Kudus juga menuntun para rasul dalam mengambil keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pelayanan dan penuntasan amanat agung. Untuk dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, sebagai insan Pentakosta kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Roh Kudus juga menuntun insan Pentakosta untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat ke-24 yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Untuk dapat dituntun Roh Kudus, insan Pentakosta bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ciri khas kehidupan insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah juga hidup intim dengan Tuhan. Ketika mengejar kehidupan yang intim dalam doa, pujian, dan penyembahan serta merenungkan firman, sebagai hasilnya insan Pentakosta hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup kudus, terlebih di era sekarang ini. Kehidupan yang intim dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Tanggung jawab kita adalah mengejar keintiman tersebut dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita melewati pencobaan dan ujian-ujian sehingga hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Yang ketiga adalah membawa pesan keselamatan. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari peranan ini, agar tujuan Tuhan membaptis kita dengan Roh-Nya tidak sia-sia. Kita diutus membawa pesan keselamatan dalam komunitas masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener bahwa Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Dalam melakukan amanat agung, membawa pesan keselamatan, gereja menjalankan otoritas yang bersumber dari Roh Kudus. Dengan cara melakukan mujizat dalam pemberitaan Injil. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua atau second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Jadi, sebagai insan Pentakosta kita harus memahami bahwa kebergantungan kita pada Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk perkenanan-Mu kepada kami pada hari ini, sehingga kami masih boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami sangat terberkati melalui pujian, penyembahan, dan firman yang sudah diberitakan kepada kami Tuhan. Sekarang Bapak, kami ingin berdoa untuk pendeta pembina kami Tuhan, Bapak Niko beserta wakilnya Tuhan. Engkau pakai lagi Tuhan di dalam pelayanannya lebih lagi Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa kepada Bapak karyan kami, Bapak Pendeta Andi Markus Tuhan beserta wakilnya. Engkau pakai lagi hamba-Mu ini Tuhan untuk menjangkau lebih banyak jiwa ke depannya Tuhan. Selanjutnya kami juga berdoa untuk bangsa kami Bapak, bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada Tuhan, dari pusat hingga ke daerah Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang duduk dalam bangku pemerintahan Bapa, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Bapa, sehingga negara kami ini Tuhan boleh beroleh damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan
berkat kepada mereka Tuhan, sukacita dan sejahtera selalu melingkupi kehidupan mereka Bapa. Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami rindu menerima berkat yang dari hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. There's a stirring, things are coming back to life. There's a longing, things are coming back to life.